warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua dan sejawat semua dari SMK Pendek 2 Karanganyar. Yang kami hormati mungkin Bapak Ibu guru BK dan non BK rekan sejawat. Di sini saya akan berbagi praktik baik implementasi OJL 1 dan OJL 2. Di dalam OJL 1 ini saya mengambil sebuah jurus BK yang ada 7 jurus dalam buku BK hebat yang saya akan tanyakan. Ada 7 jurus guru hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, terus jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Untuk yang OJL 1 ini kita akan membahas tentang kenali potensi. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai OJL 1 dan OJL 2 yang sudah saya terapkan pada siswa kelas 10 TMI 4, dan minggu pertama dan kedua kemarin sudah saya lakukan dalam pembelajaran BK selama 2 jam pelajaran masing-masing. Ya, siswa itu kenapa toh siswa itu perlu kenali potensi? Ya, karena pada sekolah SMK terutama potensi itu penting sekali untuk bisa dikembangkan. Karena apa Bapak Ibu? Potensi itu perlu dikembangkan. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak, potensi itu perlu dikembangkan karena setiap siswa kan pasti punya bakat dan minatnya sendiri, punya keunggulannya sendiri. Artinya setiap siswa itu tidak bisa disamaratakan harus cerdas secara akademik. Mungkin juga ada yang cerdas secara non akademik, mungkin ada yang di seni dan lain sebagainya. Nah itu kan perlu sekali untuk menggali potensi siswa agar kelak dia nanti punya kelebihan dalam dirinya, sehingga tidak ada siswa itu yang dicap oh dia itu tidak mampu, mohon maaf ya, kurang mampu di akademik. Kalau menurut saya. Terima kasih Pak Rama. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu. Saya lanjutkan. Mungkin dengan mengenal potensi, anak itu bisa terarah mengenai bakatnya yang akan dijadikan sebagai karya untuk berkarya pada kelanjutan. Ini gunanya juga dengan tidak hanya sebagai pengembangan bakat, tapi juga meneruskan pada bidang karya anak tersebut. Seperti itu. Ini potensi ini perlu Bapak Ibu semua sangat perlu untuk siswa terutama di SMK. Yang saya lanjutkan mengenai OJL 1 yang sudah saya terapkan. Di sini saya menerapkan OJL 1 yaitu kenali potensi. Pada OJL 1 dilaksanakan di kelas 10 TMI 4. Implementasi adalah kenali potensi. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi, minat, dan bakat siswa, terutama pada siswa kelas 10. Nanti perlu sekali untuk digali potensi supaya bisa Bapak Ibu diarahkan kepada potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Saya lanjutkan. Tujuan dari saya melakukan OJL 1 yaitu untuk mengetahui potensi, minat, dan bakat siswa sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan dan mengembangkan karir, terutama pada sekolah maupun kurikulum supaya siswa bisa terarah dengan baik sesuai potensi yang dimiliki. Alasan memilih jurus 1 yaitu karena kenali potensi sangat penting pada murid. Setiap murid karena setiap murid perlu mengenali potensi yang dimilikinya agar bisa berkembang dengan baik. Alasan saya menggunakan jurus ke-1 yaitu Bapak Ibu supaya bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa. Di sini Bapak Ibu mungkin
mohon semua nggih. Di sini ada salah satu tes untuk bisa mengenali potensi maupun gaya belajar siswa. Di sini yang pertama ada website untuk tes gaya belajar. Websitenya yang saya tayangkan di depan, coba saya bukakan. Di sini di website akupintar.id ada tes gaya belajar. Di sini websitenya gratis Bapak Ibu. Ini kegunaannya untuk apa? Untuk bisa mengetahui potensi siswa maupun gaya belajar. Di sini ada tes minat dan bakat. Yang pertama bisa tes gaya belajar, tes kepribadian, tes penjurusan, tes kemampuan maupun konseling. Kenapa Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu khususnya guru mapel perlu untuk mengetahui jurus BK, karena setiap individu itu perlu bimbingan. Tidak hanya guru BK saja, tetapi guru mapel itu perlu untuk bisa menguasai jurus tersebut. Apalagi jurus potensi itu sangat berkaitan dengan siswa di lingkungan SM. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang mungkin menguasainya, guru BK khususnya, tetapi Bapak Ibu guru mapel juga perlu untuk bisa menguasai. Di sini ada tes gaya belajar, contohnya saya tayangkan. Nah, ini bisa tes gaya belajar bisa diketahui dengan mengisi kuesioner yang ada di. Ini contohnya ada kuesioner. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya itu nanti bisa dipilih pilihan A sampai C. Di sini ada contoh-contohnya, nanti hasilnya bisa diketahui. Dan di sini juga ada tes mengenai tes kemampuan. Di sini ada tes kemampuan. Nah, contohnya saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku demikian rupa. Nanti bisa dipilih tidak cocok, sangat cocok, sangat cocok. Nanti hasilnya bisa dilihat, dicek hasil setelah mengisi kuesioner sejumlah 14. Nanti sampai isian 12 nanti hasilnya akan muncul. Di sini websitenya gratis, tidak berbayar. Oke, saya lanjutkan, nanti hasilnya ada di sini. Oke, saya lanjutkan ini untuk hasil dari siswa kemarin setelah mengisi untuk terutama pada tes gaya belajar. Di sini ada kelihatan Bapak Ibu mungkin. Di sini ada dua. Saya ambilkan contoh dari siswa. Siswa memiliki gaya belajar visual, kinestetik, dan visual. Nah, seperti itu. Itu hasil dari kami pada siswa TNI 1 pada ujian 1 kemarin. Dan lanjutnya, nah ini siswa kemarin juga saya menyampaikan macam-macam untuk mengenali sebuah profesi, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan profesi. Ini contoh profesinya di kolom berikutnya ini. Dan ada refleksi yang bisa diisi oleh siswa, potensi apa saja setelah mengetahui tadi, dituliskan pada kolom-kolom tersebut. Dan potensi apa yang sedang dikenali, Anda kenali. Dan kolom kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau profesi.
sini juga kami menjelaskan kepada siswa mengenai kecerdasan wajib. Ada cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas logis matematis, cerdas musikal, cerdas. Dan kemarin pada tes kemampuan siswa mendapat hasil tes yang saya berikan contoh di sini ada mungkin nggak kelihatan di kecil-kecilan saya bisa. Di sini siswa mendapat belajar visual, spasial, kinestetik, ada yang dapat 3 dan seperti ini. Ada persen-persen orang dapat 2 bisa dilihat. Saya lanjutkan. Di sini ada lembar kerja siswa. Setelah siswa mengetahui tes hasilnya, kemudian siswa menuliskan, dihubungkan dengan apa? Di situ ada kecerdasan majemuk, ya, macam-macamnya seperti itu. Nanti cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan dikaitkan dengan isian pada kolom. Siswa disuruh membuat beberapa perencanaan untuk mungkin sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti tes tersebut. Nah, hasilnya Bapak Ibu setelah kami melakukan ujian 1, hasilnya yaitu setelah melaksanakan kegiatan ini siswa dapat memahami mengenai potensi yang telah disampaikan dan siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan cita-cita yang dimiliki oleh siswa jurusan. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan setelah saya melakukan ujian pertama ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau Bapak Ibu mungkin ada semisal Bapak Ibu mengajar mungkin ada yang berkaitan dengan jurus satu ini mungkin ada. Pak, saya Pak. Berarti kalau menggunakan tes kemampuan belajar, tapi ada kemungkinan siswa itu ternyata memiliki 2 tipe kecerdasan. Ada kemungkinan ya. Ini tadi ada yang 3, mungkin ada yang mendapat 3. Oh, berarti memungkinkan lebih dari 1 ya Pak? Itu tidak hanya 1. Itu nanti berarti ketika siswa itu misalkan di waktu kegiatan belajar mengajar kita tes, berarti kemungkinan ada 2 tipe kecerdasan atau mungkin lebih. Berarti itu nanti bisa lebih disimpelkan lagi, disederhanakan ranahnya ke potensi. Bisa, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut karena siswa mungkin mengerjakannya terburu-buru ya hasilnya akan berbeda dengan yang mengerjakan saya. Tapi dari hasil siswa kelas berapa tadi? TMI 4. Ya, dari TMI 4 itu mungkin apakah itu juga karena TMI kan hubungannya dengan mesin? Berarti rata-rata hasilnya tadi itu juga berhubungan dengan jurusan siswa itu sendiri atau bagaimana? Ya kemungkinan besar bisa sama, tetapi sebagian mungkin ya yang mengajarkan asal-asalan ya tidak, mungkin ya tidak terarah dengan apa yang di. Oh ya, siap. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Cintanya Pak, kan udah menggunakan Akuintar. Nah, dari respon siswa setelah menggunakan situs tersebut, apakah siswa-siswa itu merasa senang karena sudah mengenali potensinya, atau responnya itu bagaimana? Ya awalnya mungkin sedikit bingung ya awalnya, tetapi siswa itu kan setelah diberi pengarahan, ada hasilnya tes tadi, ada contoh dari isian. Nah contohnya dari sini. Nggak kelihatan. Nah di sini aja saya ambilkan contoh dari tes gaya belajar. Di sini siswa itu kan memiliki visual kinestetik. Nah, ada di sini ada keterangannya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi yang terkait dengan visual maupun warna. Ada penjelasannya. Nah, kemudian saya menerangkan kembali kepada siswa tidak hanya pada hasil saja, tetapi harus ada pembimbingan yang lebih khusus pada pribadi siswa, setiap siswa masing-masing.
Siap. Itu nanti juga berarti kalau sudah tahu tipe kecerdasannya, tipe potensinya juga diarahkan ke karirnya juga Pak atau bagaimana? Nanti diarahkan ke karirnya. Nanti ada lanjutannya. Oh begitu. Tidak hanya ikut tes saja, setelah tes hasilnya keluar, nah, seperti itu tidak. Tapi ada kelanjutan dari untuk menggali lagi potensinya kan perlu lanjutan yang lebih serius dari Bapak Ibu. Mungkin dari guru BK dan bantuan dari Bapak Ibu guru. Nanti itu bisa jadi dasarnya. Dasarnya seperti itu. Itu hanya dasar untuk kita menggali potensi siswa. Karena gaya belajar dan pribadi siswa kan sedikit berbeda nih. Mungkin terlihat diam tetapi kan tidak tahu nih apa yang dimiliki oleh siswa itu seperti apa. Setelah mungkin dari ujian atau mungkin ada yang lain Bapak Ibu ingin ditanyakan. Sudah? Oke, saya lanjutkan untuk kita ulas pada ujian potong. Pada UCL 2 saya mengambil sebuah jurus yaitu mengelola emosi. Kenapa Bapak Ibu kita perlu mengelola emosi? Nah, khususnya Bapak Ibu mungkin setiap mengajar mungkin kan ada dari rumah mungkin terbawa emosinya. Mungkin Bapak Ibu berangkat ke kerja ke sekolah, mengalami ban bocor ataupun kehabisan bensin. Respon Bapak Ibu gimana kalau di jalan seperti itu? Apakah marah, sabar, menangis, capek, mendorong, seperti itu. Itu juga dalam bentuk pada pengelolaan emosi. Contohnya Bapak lambat, di sini rumahnya kan daerah Matese, jauh dari sekolah. Perjalanan bannya bocor ataupun ada trouble pada kendaraannya, sedangkan melewati persawahan yang jarang yang ada bengkel yang buka pada jam pagi. Respon Pak Bapak seperti apa? Sedikit ada emosi. Sedikit lah. Cuma sedikit Pak. Sedikit atau banyak? Sedikit ada emosi. Kalau bengkelnya dekat itu enggak emosi, tapi nek bengkelnya jauh emosi. Apalagi kalau tutup ya Pak ya. Iya, betul sekali. Itu pasti udah emosi. Tutup. Itu adalah pada bentuk pola emosi. Nah, di sini saya mengambil jurus ini saya terapkan kembali kepada siswa 10 TNI. Karena apa? Saya pada suatu pelajaran di kelas tersebut banyak siswa yang waktu bercanda dengan teman itu kan pada senang gitu ya. Menguras emosi seperti itu. Perlu sekali ya, apalagi kelas 10. Perlu untuk kita bimbing untuk bisa meredakan ataupun mengelola emosi yang timbul. Ya, tujuan saya mengambil jurus kedua yaitu membantu siswa mengelola emosi dan stres dalam apapun. Siswa itu kan di sekolah kan banyak pelajaran, misalnya banyak pelajarannya matematika, fisika, kimia, seperti itu kan akan menimbulkan suatu stres ya berkepanjangan. Apalagi umur-umur yang masih labil, perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tetapi pada di lingkungan rumah perlu bimbingan orang tua yang tepat. Maka dari itu saya ingin menerapkan jurus kedua ini ke dalam pada kelas 10 TI. Alasannya yaitu saya memilih untuk mengimplementasikan jurus kedua dalam UCL. Karena dengan mengelola emosi yang dimiliki maka siswa akan dapat mengendalikan dan menyikapi sebuah peristiwa dengan lebih tenang. Jadi siswa itu akan dibantu lebih tenang dalam menghadapi apapun peristiwa yang terjadi pada diri siswa tersebut. Tahapan pelaksanaan kemarin yaitu berdiskusi dengan siswa. Awalnya saya ajak siswa itu berdiskusi, terus tanya apa peristiwa yang
mungkin saat ini kamu lalui. Nah, siswa itu cerita. Ada beberapa siswa yang diceritakan, mungkin yang tidak berani dituliskan ke slide. Kemudian siswa itu membuat jurnal emosi. Jurnal itu ada, tadi saya jelaskan dulu ya, contohnya selanjutnya. Kemudian siswa membuat jurnal emosi dan tuliskan peristiwa yang sedang dialami di buku tulis. Kemudian diberikan respon emosi yang terjadi. Kemudian siswa merefleksikan ke dalam buku tulis mengenai peristiwa yang respon siswa yang terjadi. Nah, seperti ini contohnya jurnal emosi. Ada waktu, peristiwa, respon emosi apa yang timbul. Selama 24 jam siswa misalnya mulai dari pagi mencatatkan 3 mungkin peristiwa yang terjadi ke dalam kolom tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat emosi itu muncul dan apa yang dilakukan dan apa yang Anda rasakan setelah. Kemudian siswa merefleksikan ke dalam kolom selanjutnya. Apa mulai yang emosi apa dari pengalaman saya hari ini ceritakan pada kolom tersebut. Terus apa yang dipelajari tentang cara mengelola emosi. Ya, apa saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat, misalnya dengan teknik pernafasan, tarik nafas, buang nafas, dan seperti itu akan membantu meredakan emosi yang journaling atau berbicara, mengalihkan pembicaraan itu akan membantu juga. Tekniknya seperti itu. Kemarin juga saya membuat, contohnya di sini ada intinya bukan peta emosi siswa itu salah. Nah, itu ada roda emosi. Nah, itu roda emosi adalah kemarin saya buatkan kelompok-kelompok. Siswa membuat emoji. Siswa apa perasaan yang terjadi di gambar. Contoh di sini ada bahagia 30%, tidur 25%. Sesuai. Dicocokkan biasanya kan ya seperti itu nah, membuat roda emosi. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Dengan jurus mengelola emosi ini diharapkan siswa dapat mengelola bentuk dari emosi dalam dirinya sehingga siswa bisa lebih terkendali dan dalam akademis siswa tidak mengalami kendala serius terkait pembelajaran sosial emosi. Karena dalam pengelola emosi itu ada pembelajaran sosial emosional. Mungkin Bapak Ibu yang PPG kemarin kan ada pembelajaran sosial emosional berbasis sel. Penting sekali mengendalikan emosi, apalagi Bapak Ibu. Nah, pada saat mengajar kan perlu mengelola emosi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolahan terbawa emosi dari rumah, terbawa di sekolahan. Nah, memarahi siswa itu bentuk dari kesalahan seperti itu. Bagaimana kita menanggapi kalau misalnya kita sudah emosi dari rumah, terus kita mau masuk itu tapi kita masih keadaan emosi, cara mengelola emosi kita bagaimana? Biar kan ketika di kelas kita harus memberikan kenyamanan pada siswa, itu cara mengelola emosi kita bagaimana Pak? Mungkin meredakan terlebih dahulu untuk menghilangkan istirahat terlebih dahulu maupun bisa mengalihkan pembicaraan. Mungkin akan membantu ataupun dengan teknik pernapasan. Saya bukakan ada teknik. Nah, di sini saya juga ada dulu untuk mengelola emosi. Nah, di sini ada contohnya kelihatan tidak?
mungkin ini pada anak mungkin bisa diterapkan kepada Bapak Ibu. Nah, mengepalkan tangannya dengan ibu jari berada di dalam. Nah, ini teknik-tekniknya. Ini adalah representasi otak mereka saat emosi. Nah, bisa dicoba. Oh, ya. Nah, dimana korteks, nah, jari-jari menutupi ibu jari disembunyikan. Ini kalau kita emosi ya Pak ya? Ya bisa dicoba ini. Buka kepalan tangan. Nah, setelah menggenggam dibuka kepalan tangannya. Itu. Pernapasan Pak. Nah, teknik pernapasan ya seperti biasa sih. Bisa hirup udara, tahan, keluarkan. Itu kan bisa meredakan emosi ya. Dan mungkin ada yang teknik lainnya, bisa contoh dengan minum air putih. Ini teknik dengan penggunaan diri. Di sini ada tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Itu berarti kan sedikit ada teknik hipnoterapi. Terus amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu, isi kepala pikiran. Apakah dia sedang marah, sedih atau takut. Nikmati dengan duduk diam, tenang dalam kendali. Duduk secara sendiri itu akan meredakan juga emosi yang yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi. Jangan kalah, kita jangan sampai dikendalikan oleh emosi. Karena emosi yang tidak terkendali maka akan merugikan pada diri sendiri. Aksi setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan selain Ibu Gunjali. Apa Pak Rana mungkin tanya? Ya, gini aja. Kalau Pak Fran kan sebagai guru BK, saya kan guru maba. Sebelum kita tahu emosinya siswa aja lah, kadang tuh siswa tuh nggak bisa terbuka. Jadi ketika saya ngajar tuh ada siswa diam aja di pojok itu, duduknya paling belakang, diam aja. Ya walaupun saya bukan guru BK kan saya tetap pasti punya praduga, itu pasti ada suatu hal yang dikhawatirkan gitu. Tapi kadang ketika diajak ngobrol, nah itu siswa tuh kadang susah terbuka lah. Ini minta saran dari Pak Fran kan sebagai guru BK, biasanya bagaimana itu biar memancing siswa biar bisa terbuka, biar dia bisa cerita. Mungkin kan sedang mengalami emosi kan perlu diulik dulu. Gimana? Mungkin dengan mengajaknya berbicara secara pribadi, diajak ke kantin ataupun yang tempat yang mungkin ya yang menarik siswa lah, intinya menyenangkan ya. Di luar konteks pada sekolah, mungkin diajak ke luar sekolah, berbicara empat mata, ditanya apa yang masalahmu yang terjadi. Nah seperti itu. Pembicaraan kita juga jangan formal nih. Anggap kita seperti teman dekat. Teman dekat bukan negatif ya arahnya. Nah, teman dekat itu kita bisa membaur dengan siswa tanpa ada suatu halangan. Jangan kaku-kaku juga berbicara dengan siswa kan. Kadang siswa kita kaku-kaku kepada siswa kan tidak, siswa akan menutup diri, tidak akan takut. Seperti itu mungkin bisa kita. Siap Pak, makasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, ataupun dari OJL 1-2 ini Bapak Ibu mungkin ada pengalaman misal pada pembelajaran Bapak Ibu guru maba maupun non maba, pengalaman mungkin diceritakan maupun dari kelola emosi ataupun kenali emosi. Oh ya Pak, mau bertanya lagi, ini saya sebagai guru mapel ya, karena saya sebagai guru mapel itu kan kalau misalnya kan kadang itu anak SMK itu kan kadang emosinya meluap-luap, dan kalau di kelas itu kadang bercandaan akhirnya jadi berantem. Nah itu cara mengelola emosi antara dua anak yang sudah mau berkelahi itu bagaimana ya Pak? Menangani, intinya menangani siswa pada saat berkelahi itu apa? Ya kan sudah berkelahi, mau berkelahi itu kan pasti emosinya kadang memuncak.
caranya memisah dan menetralisir emosinya lagi itu bagaimana? Oke, kita mungkin kita ajak untuk berpisah terlebih dahulu. Berpisah antara siswa itu dengan yang berkelahi. Ditenangkan lebih dahulu, jangan kita tanyakan secara langsung. Diajak lebih tenang dulu. Dikeluarkan dari kelas dulu atau Dikeluarkan di kelas, mungkin diajak ke BK mungkin, ataupun yang di tempat yang tidak diketahui oleh siswa yang terkait tersebut. Ditenangkan terlebih dahulu. Satu-satu atau bareng Pak? Satu-satu aja, Satu-satu. jangan dibarengkan dulu karena kan emosi kita melihat siswa yang contohnya murid misal dua itu sedang emosi, ya dipertemukan akan timbul emosi lagi, maka dari itu jauhkan dulu. Kita ajak berbicara terlebih dahulu, jangan sampai siswa itu emosinya meluap. Intinya diajak berbicara terlebih dahulu. Oh, kenapa toh kamu berantem? Di permasalahannya apa? Ditanya seperti apa? Kemudian misal sudah tenang, kita ajak untuk berdiskusi secara berkelompok antara siswa yang sedang berantem dan siswa yang antara bapak ibu yang menangani. Itu saya sebagai guru mapel apakah boleh menanganinya secara sendiri apa meminta guru BK yang menangani Pak? Mungkin bisa membantu, mungkin bisa diarahkan ke guru BK-nya agar lebih bisa dikendalikan. Oh, iya Pak. Makasih. Ya. Ya, mungkin bapak ibu ada pertanyaan mungkin dari sini setelah ujian 1-2 sudah saya sampaikan, setelah Ibu Gunjali tadi menceritakan pengalamannya. Mungkin ada sedikit yang sebagai saya sebagai guru BK, kalau kita pas menangani terus ada konseling yang sifatnya pribadi yang membuat kita guru BK kadang-kadang kita terbawa arus emosi kita ketika siswa itu menceritakan semua permasalahannya. Nah, ini kadang-kadang kita terbawa dengan apa yang diceritakan karena kita merasa empati dengan anak tersebut, sehingga kadang-kadang yang membuat kita agak sulit bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Ketika dia menceritakan mungkin bapak ibu saya meninggal dan saya harus hidup sendiri, makan pun harus cari sendiri. Kita sebagai guru BK punya sisi-sisi yang istilahnya manusiawi, kita punya sisi simpati, kita punya sisi empati pada anak itu. Tapi kan kita nggak bisa menunjukkan itu ke anak bahwa kita pun larut ikut emosi terhadap anak tersebut. Nah, ini bagaimana mengendalikan? Iya, ya seperti yang kita alami tersebut. Bapak Ibu, ini susah nih kita untuk bisa mengontrol emosi pribadi. Itu perlu teknik secara khusus. Tidaknya kita bisa mengendalikan, tapi kan kita terbawa itu kan akan membuat siswa lebih terbawa pada emosi. Jangan sampai nih nanti kita terbawa pada emosi tersebut terlihat pada siswa yang sedang kita konseling. Nanti akan bisa membuat siswa merasa down kembali. Hal yang sangat sensitif, dan mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan pada konseling, mungkin pada pelajaran kita bisa mengenai siswa sampai kita bisa terbawa dengan emosi. Mungkin bisa ditenangkan terlebih dahulu, kita mengalihkan pembicaraan tersebut untuk bisa menghindari supaya kita tidak terbawa pada emosi yang timbul pada siswa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada mungkin masukan maupun saran dari ujian 1-2 ini. Pak Widi mungkin. Ini berbagi pengalaman saya. Kemarin kan saya juga namanya guru mapel, guru matematika. Kemarin itu kan di sela-sela pembelajaran pasti ada siswa yang bertanya. Nah, waktu itu ada siswa yang berseteru sudah mau berkelahi
ketika saya tenangkan, alhamdulillahnya sudah bisa agak kondusif, dan teman-teman yang lain yang selain yang berseteru tadi juga membantu untuk menenangkan. Apakah itu termasuk ke mengendalikan emosi? Apakah kelas tersebut sudah bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada yang berarah ke negatif? Mungkin ya Pak Widi tadi, Pak Widi ya sudah bisa merengge tadi sesuai yang sudah dilatih. Mungkin itu masuk dalam bentuk mengelola emosi. Nah, seperti itu bentuknya. Tidak hanya kita melerai saja, tapi kita perlu ditambahkan dengan pengertian-pengertian supaya siswa itu tidak lanjut berantem kembali seperti itu. Mungkin Bapak guru mapel yang di belakang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Di belakang Bu Ina mungkin. Kalau saya pengen sharing aja sih Pak, saya minta pandangan Pak Fran sebagai guru BK nih, ketika ada satu kasus murid tantrum karena apa ya, kurang terima diberitahu sama guru saat di kelas gitu ya. Jadi tantrumnya itu kayak antara dia itu menahan malu karena diberikan, saya kayak diperingatkan di depan umum di depan kelas. Nah, menurut pandangan Anda, guru yang seperti itu tuh guru yang memang belum paham siswa itu perlu nggak sih kontrol emosi atau gimana, atau seperti apa? Ulang kembali. Jadi gini, ada satu kasus misalkan nih, ini anaknya kami sendiri, ketika diperingatkan oleh guru itu dia banyak merepresi, introspeksi, tidak tapi malah kurang terima diperingatkan di kelas. Nah, reaksi yang diberikan siswa itu kadang apakah bentuk dari suatu kegagalan siswa dalam meregulasi emosi atau kurangnya apa ya, pengetahuan seorang guru terkait dengan emosi siswa. Berarti kan kita juga ada etikanya ya. Menurut Pak Fran itu bagaimana? Mungkin dari segi gurunya mungkin perlu penekanan kepada siswa, penekanan pentingnya mengelola emosi. Karena siswa itu kalau kita tidak bimbing maka tidak akan tahu mengenai pengendalian sebuah emosi. Sedangkan siswa kita itu kan pada umur yang labil, belum emosi yang matang, perlu dengan bimbingan. Guru tersebut juga harus mampu untuk kontrol emosi atau pengendalian emosi, menerapkan kelola emosi pada diri sendiri, maka akan baru siswa akan bisa mengontrol dirinya. Kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Ketika kita mencontohkan kepada siswa akan terbawa dengan contoh guru yang sudah diterapkan. Kan banyak nih kasus kayak sama guru melemparkan hapus, terus siswa itu tidak terima, akhirnya tantrum sendiri. Itu akan mencontoh, seperti itu akan memberikan contoh secara tidak langsung kepada siswa. Baiknya kita suatu pada kita mengajar di kelas maupun mengajar di luar sekolah, ketemu dengan siswa, kita ajarkan mengenai kontrol emosi yang diterapkan pada diri sendiri. Nanti akan terbawa pada siswa tersebut secara tidak langsung. Ini Bapak Ibu sudah dapat saya. Jadi mungkin Bapak Ibu itu untuk hari ini untuk kita, saya selaku guru BK memberikan pemaparan mengenai berbagai praktik baik pada OJL 1 dan OJL 2. Harapan saya berbagai praktik baik ini Bapak Ibu bisa menerapkan pada pembelajaran Bapak Ibu. Guru mapel itu perlu menguasai jurus BK, tidak hanya guru BK saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menghadapi siswa itu berbagai macam karakter.
tidak hanya suatu karakter yang baik saja, tapi macam-macam. Perlunya kita pada ujian satu ini kenali potensi dan kelola emosi. Harapannya siswa itu bisa mengenali potensinya yang dimiliki dan siswa mampu mengelola kontrol emosi yang terjadi pada diri siswa tersebut. Harapannya bisa secara akademik bisa mengantarkan siswa pada kesuksesan. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita tidak memiliki kontrol emosi tersebut, dan kita perlu untuk bisa menguasai pada kenali potensi. Sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.